Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ansor Ahmad Arifin, NIM A7101801106, Yuli Fajar Arifin, NIM A7101801110, Farhan Kurnia Abadi, NIM A7101801113, dan Muhtarik Indah Martopo, NIM A7101801116. Dalam hal ini kami akan menjelaskan terkait dengan mata pelajaran perakitan komputer dalam komputer jaringan dasar. Cakupan materi dalam bab ini antara lain yang pertama, melaksanakan SOP dan K3LH pada saat perakitan komputer. Yang kedua, memahami dasar hardware komputer. Yang ketiga, menjalankan alat kerja pada komputer. Yang keempat, praktik perakitan komputer sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, menyusun pembuatan laporan perakitan komputer sesuai dengan standar operasional. Sebelum memulai kegiatan praktikum, kita harus mengenal aspek K3LH. Dalam melakukan perakitan komputer, kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup di sekitar kita. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah kelengkapan kerja, alat-alat yang membantu dalam pengerjaannya, kondisi ruangan harus nyaman. Dan dalam perakitan komputer, kita harus memperhatikan K3LH untuk memperlancar proses kerja agar tidak terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk itu harus membekali diri dengan K3LH dan pengetahuan tentang perakitan komputer. Contoh penggunaan K3LH seperti dalam perakitan komputer. Yang pertama, melengkapi diri dengan wearpack, lalu ruangan yang nyaman, tool yang membuat perakitan komputer, menjauhkan dari keringat agar tidak terjadi pada alatnya atau konsleting. Yang terakhir, melakukan perawatan komputer melalui hardware maupun software. Selanjutnya adalah pengenalan dasar hardware. Hardware yang pertama yaitu RAM. RAM ini adalah alat untuk membantu kinerja komputer agar bisa menyimpan data secara sementara. Lalu ada prosesor. Prosesor hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian menghasilkan pengeluaran berupa output. Lalu ada motherboard, yaitu papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, chipset, RAM, VGA card, prosesor, and additional card. Lalu ada hard disk. Hard disk berbeda dengan RAM. Hard disk ini menyimpan data secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya untuk di-read atau write. Lain halnya dengan RAM, fungsinya hanya untuk menyimpan data secara sementara. Oleh karena itu, peran hard disk sangatlah vital karena apa gunanya komputer jika tidak bisa menyimpan data yang telah diproses. Lalu ada power supply, yaitu perangkat elektronik yang berbintik persegi yang melekat pada casing komputer yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC untuk memberi daya pada komponen komputer seperti motherboard, hard disk, CD-ROM, floppy disk, maupun komponen lain yang memerlukan daya. Pada saat ini dikenal dua jenis power supply, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Alat-alat yang digunakan dalam perakitan. Yang pertama yaitu open class, berfungsi untuk melepas dan memasang baut class yang digunakan saat merakit komputer. Yang kedua yaitu open minus, fungsinya hampir sama dengan open class. Yang berbeda hanya open minus digunakan untuk baut yang minus. Yang ketiga yaitu tang lancip, berfungsi untuk menjepit benda kecil. Yang keempat yaitu pinset,
berfungsi untuk mengambil baut atau bahan kecil dari perakitan komputer. Yang kelima yaitu gelang antistatik. Alat digunakan untuk mencegah pengosongan elektrostatik. Yang keenam yaitu multimeter atau multitester untuk pengukuran tegangan. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu motherboard, berfungsi untuk papan induk pada komputer, tempat di mana kita melakukan RAM, VGA, prosesor, dan lain-lain. Kemudian prosesor, berfungsi sebagai otak komputer atau mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Berikutnya yaitu kartu grafis atau VGA card, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik di layar monitor. Kemudian heatsink atau kipas prosesor, kipas pendingin prosesor dan komponennya lain. Kemudian hard disk, penyimpanan data untuk dapat meningkatkan kinerja komputer. Kemudian CD atau DVD-ROM, perangkat penyimpanan ke CD atau DVD untuk membaca isi file di CD atau DVD. Kemudian memori RAM, internal memory yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Kemudian power supply, pengatur dan pengalir alur listrik ke setiap bagian komputer. Kemudian keyboard atau mouse, komponen tambahan sebagai pelengkap dari sebuah PC. Kemudian casing, bagian terluar CPU sebagai pelindung komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu monitor, alat output untuk menampilkan gambar hasil olahan dari CPU. Sebelum kita masuk dan melihat video tutorial tentang perakitan komputer dasar, alangkah baiknya saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam merakit komputer tersebut. Yang pertama adalah prosesor, motherboard, VGA card, RAM, hard disk, optical drive, power supply, heatsink, fan, casing, LCD monitor, mouse dan keyboard, kabel, lalu yang terakhir adalah toolkit. Nah, itulah komponen-komponen yang digunakan. Dan selanjutnya untuk merakit komputernya, mari kita simak video tutorial merakit komputer tersebut. Dan ini videonya.
Preview. 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 Preview.
penting kita tuh tahu komponen-komponen yang kita butuhkan, dan kita harus menyesuaikan dengan cara step by step dalam merakit setiap komponennya seperti yang barusan kita lihat dalam video. Nah, dalam format laporan praktikum, kita harus ada yang namanya judul laporan, nama penyusun, logo SMK, lalu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Lalu masuk ke bab 2 pembahasan, kita harus ada alat yang dibutuhkan, komponen yang diperlukan, lalu keamanan dan keselamatan kerja. Lalu masuk ke yang bab 3 dengan perakitan komputer, yaitu langkah-langkah perakitan dan pengujian. Lalu bab 4 penutup atau kesimpulan dan pesan dan kesan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.